Ini akibat ulah perbuatan tangan manusia tadi, baik yang secara fisik maupun yang non fisik tadi. Ini akibat ulah kita itu. Jadi kita lihat ini karena penggundulan di hutan sana dan lain-lain, sehingga timbul macam-macam longsor dan lain sebagainya itu. Ataupun tadi karena kerusakan jiwa kita, perbuatan dosa yang bermacam-macam. Nah ini Allah sengaja menurunkan adab dan siksanya itu liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah sengaja tadi itu untuk menimpakan dari rasanya agar kita yang merasakan sebagian dari apa yang kita lakukan ini. Tujuan apa? La'allahum yarji'un, agar mereka ini umat manusia, kita umat baginda Rasulullah, kembali lagi kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana perintah Allah tadi itu. Maka selama kita masih belum kembali kepada Allah, maka selama itu pula tidak bisa, balanya akan terus menerus nih. Tapi kita berharap, kita mohon kepada Allah dengan adanya kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah dengan majlis zikir, majlis ta'lim ini, dengan harapan agar tadi dicegah oleh Allah tadi itu. Sebab bila tidak ada majalis semacam ini, kita sangat khawatir segala ini akan lasabba alaikum adabu sabban, kata Allah. Bila tidak ada itu orang-orang yang masih ibadat, ahli zikir, ahli ini, dan ada kata tidak ada anak-anak yang masih menyusukan, tidak ada binatang-binatang, karena Allah akan menurunkan azab dan siksanya ini, mencurahkan. Nah kita takut kepada itu. Kemudian pada saat itu kita berdoa tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jadikan panutan, ini Rasulullah jadikan panutan kita semua. Kita tidak perlu menoleh pada siapa, sebulan. Rasulullah cukup. Semua budi pekerti yang luhur dari Rasulullah ini bisa ditampil sedikit-sedikit. Tidak bisa mencontoh 100% ya, sedikit-sedikit. Di antaranya apa itu? Kelihatan kecil, kelihatan sepele, tapi benar-benar sangat berharga. Umpamanya ketika kita mau makan dengan tangan kanan kita baca bismillahirrahmanirrahim, mau minum juga dengan tangan kanan. Ketika kita akan masuk rumah, kaki kanan dulu, keluar dari rumah kaki kiri, masuk ke kamar mandi kaki kiri dulu, dan doa tadi itu diajarkan. Ini kelihatan sepele tadi, kelihatannya sepele, tapi maknanya sangat besar sekali. Mengapa? Setiap kali kita tadi itu mau minum apa tadi, baca bismillahirrahmanirrahim, berarti kita ingat kepada Rasulullah SAW. Kita berusaha untuk mengikut Rasulullah sedikit-sedikit tadi itu. Sebagaimana yang pernah saya berikan contoh, bila ada seseorang yang mendaftar melamar untuk pekerjaan suatu perusahaan besar, padahal dia tidak punya ijazah apapun, tidak punya pengalaman kerja dan sebagainya, melamar sana. Ya andai kata diterima pun nanti dapat jabatan yang paling rendah tadi, mungkin tukang bersih, tukang sapu-sapu, atau mungkin yang buat minuman dan lain sebagainya. Itu karena apa? Tetapi bila pekerjaan yang sepele tersebut, yang rendah tersebut dilakukan dengan baik, sehingga bosnya, majikannya puas, nanti soal diangkat derajatnya, dinaikkan nanti, dikerjakan lagi dengan baik, nanti mungkin suatu saat nanti orang tersebut bisa jadi manajer di sana nanti. Ya, sebab apa? Tadi itu bisa melakukan semua yang ditugaskan dengan sempurna, dimulai dari yang awal yang sepele-sepele tersebut. Tapi bila kerja yang sepele tadi dilakukan tidak benar, umpamanya disuruh bikin kopi campur dengan garam, umpamanya sebenarnya, nah ini nanti disuruh bersih-bersih tidak bersih, dan pecahnya rusak dan sebagainya. Ya kalau nggak dipecah ya untung kita pun demikian. Nah kalau kita nggak ikut Rasulullah, dipecat nanti Rasulullah, tidak diakui sebagai umat baginda Rasulullah pada hari kiamat nanti. Siapa yang kita harapkan? Amal kita yang begitu sedikit, ya dosa kita begitu banyak. Bagaimana kita mengharapkan kita bisa masuk surga hanya mengandalkan amal kita yang begitu jelek dan banyak dosa maksiat, amal ibadatnya sangat sedikit, belum tentu ikhlas. Yang kita harapkan adalah syafaat daripada baginda Rasulullah yang bisa menolong kita pada hari kiamat nanti adalah hanya
baginda Rasulullah SAW. Nanti pada hari syafaat pada kiamat nanti, ketika di padang mahsyar, orang dalam keadaan ketakutan, kepanasan luar biasa yang amat dahsyat gitu. Itu orang datang kepada Nabi Adam, ya Adam, Anda sebagai bapak manusia, tolong ini supaya dibereskan sama Allah, cepat-cepat ini menunggu di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, mengkhawatirkan, menakutkan juga. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Tak bisa, saya memikirkan diri saya sendiri, saya belum tentu selamat kata. Datang ke Nabi Nuh, begitu juga nafsi, nafsi. Datang ke Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, sama, semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Nanti kita baca tadi, analaha. Sudah, itu urusanku kata Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersujud sana dan sujud baca doa yang diilhamkan oleh Allah pada saat itu, sehingga kemudian memerintahkan, ya Muhammad, irfa' ra'sak saltuqa washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, was'al tuqa, sal tuqa, minta apa? Dikabulkan. Washfa' tushaffa', minta syafaat. Minta siapa akan diberi syafaat? Akan diberi syafaat nanti. Nah ini. Jadi kemudian tadi Allah itu ummati kan. Kemudian Allah mengatakan sudah sepertiga umatmu kemasukkan surga. Sujud lagi baginda Rasulullah SAW, lama sampai dapat perintah lagi, ya Muhammad, irfa' ra'sak saltuqa washfa' tushaffa'. Ummati sepertiga lagi umatmu masuk surga lagi. Kemudian lagi sujud lagi baginda Rasulullah SAW sampai 3 kali. Itu ini bincang, sehingga malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini tidak kamu biarkan ada satu pun umat Anda ini yang masuk neraka tadi. Nah, ini syafaatul ulama, syafaatul ulama yang kita harapkan. Bila kita mengharapkan amal kita yang sangat sedikit, amal kita yang kualitasnya mungkin kita nggak tahu, mungkin bisa dihitung oleh Allah, tidak. Sebab amal ibadah kita kadang-kadang kita anggap baik padahal nilainya nol tadi. Maka amal kita jelek, padahal maksiat kita bertumpuk-tumpuk setiap hari, setiap saat. Kita sudah istighfar, apakah istighfar kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang jamin dari itu. Yang kita harapkan yaitu syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Maka usahakan diri kita dulu, baru kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, istri kita, kepada keluarga, agar kita semua ini bisa tadi itu mencintai Rasulullah sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasulnya tadi itu. Jadi satu-satunya harapan kita adalah syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Bila orang mengharapkan tadi itu hanya amalnya, jadi amalnya saja kita jangan, percuma amal kita sangat sedikit dan jelek, dosa kita banyak, bagaimana kita mengharapkan tadi itu? Jadi dengan adanya kita majelis semacam ini insya Allah dengan harapan agar Rasulullah mengenali kita, Rasulullah nanti bisa pada hari kiamat kenal kepada kita sebulan yang banyak salawat ini, sehingga bisa memberi syafaat kepada kita. Sebab Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga. Pasti kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Jadi yang nggak mau masuk surga ini, nggak masuk surga nanti. Semua pasti mau. Sehingga para sahabat bilang, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapakah orang yang bodoh ini, orang yang goblok, tolol, yang tidak mau masuk surga? Kemudian Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat patuh kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa maksiat, melanggar, tidak ikut aku kata Rasulullah, maka berarti orang itu tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi marilah ini kita gunakan niat-niat yang baik dalam kita menghadiri acara-acara semacam ini, dengan harapan kita bisa menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW, membuat beliau bangga, gembira kepada kita,
dan agar beliau kenal kepada kita. Sebagaimana pernah ada seorang tokohnya, mimpi dia itu, asalnya orang biasa ya, mimpi hari kiamat tidak bangkit pada hari kiamat sana. Jadi Rasul memberikan syafaat kepada sebulan. Ini orang tadi tahu ini Rasulullah. Rasul tidak kenal saya, tidak kenal. Saya fulan tidak kenal Rasulullah. Ya. Kemudian itu yang kenal Rasulullah diberi syafaat sudah selamat tadi. Orang ini tidak kenal Rasulullah SAW. Ya. Kemudian tadi itu, bagaimana nggak kenal? Kamu nggak pernah selamat kepada saya kan?